muskil itu. Loh, itu apa tidak muskil? Bagi saya itu muskilnya luar biasa, bahkan dikelamuti. Loh, apa itu tidak muskil? Itu muskilnya muskil bagi saya. Ya Allah, orang diludahi orang itu aja pakai lapor polisi, penghinaan, pasalnya panjang, sidangnya bisa berjilid-jilid. Tapi begitu Allah mengizinkan pernikahan terjadi, jangankan ludahnya, tempat keluarnya ludah itu dicari. Ini muskil menurut saya. Dan akal sehat manusia yang normal jadi ikut tak normal. Yang lebih seru dan lebih nggak masuk akal itu orang dikencingi. Jadi orang itu kalau dikencingi, Masya Allah, mulai dari najis keluar sampai dicuci dengan masak kecekele alat cuci, mulai dari sanet sampai mesin cuci dipakai untuk mencuci kencing. Tapi kalau sudah disatukan oleh Allah lewat pernikahan, jangankan kencingnya, tempat kencingnya yang dicari. Ini muskil menurut saya. Jadi di balik pernikahan yang malam hari ini kita saksikan, ini nggak masuk akal. Dan dalam sejarahnya pernikahan ini adalah syariat pertamanya Allah buat manusia. Jadi malam hari ini kita lihat sesuatu yang muskil. Yang kedua, kita melihat ini loh syariat pertama yang diberikan oleh Allah buat manusia. Jadi manusia itu belum disuruh sholat, belum disuruh puasa, belum disuruh haji, belum, itu langsung disuruh nikah. Kenapa? Ini gara-garanya hal yang juga tidak masuk akal. Pagi-pagi Nabi Adam curhat sama malaikat Jibril. Ya Jibril, ada apa Adam? Aku ini makhluk seperti engkau, tapi hari ini aku berbeda karena aku dikasih tubuh oleh Allah, aku dikasih jasad, bukan lagi makhluk rohani seperti engkau, tapi sekarang aku menjadi makhluk jasmani. Dan setelah aku jadi makhluk jasmani, aku mengerti diriku, aku paham. Mataku ini untuk melihat, tanganku untuk memegang, kakiku untuk berjalan, aku paham dan aku mengerti, tidak usah aku tanyakan ke siapapun, aku paham. Tapi ada sesuatu yang muskil bagiku. Apa Adam? Ini apa? Ya ini aku nggak ngerti. Ini tempatnya aneh. Ini kok di sini? Ini apa? Ya aku nggak ngerti, aku juga nggak punya, kata malaikat Jibril. Aku juga nggak punya. Tapi ini aneh. Dia bangun sebelum aku bangun. Nah, ini apa? Loh, ini sejarah awal pernikahan. Mesti saya sampaikan walaupun menggembirakan. Karena ini sering disembunyikan sehingga pernikahan itu sesuatu yang aneh. Enggak, ini malaikat Nabi Adam. Apa ini? Dia ada kepalanya tapi nggak ada rambutnya. Ada mulut nggak ada giginya. Sampai jadi syair, kalau santri mesti hayatun bila ruhin wa rohun bila syadin wa famun bila sinin wa masya Allah. Kalau dikaji ini apa? Ini apa? Begini. Apa? Tak mengerti aku. Ya udah deh, aku tak tanya Allah apa itu. Ya memang muskil, aku juga lihatnya aneh. Itu apa gitu. Akhirnya tidak ada penjelasan apapun. Ya sudah, tunggu. Nanti aku ngerti, dia akan ngerti kok itu apa. Allah membuat makhluk baru yang bentuknya sama sekali berbeda, bentuk wajahnya, bentuk kulitnya berbeda, lebih lembut, halus. Nah tiba-tiba Nabi Adam ini bangun.
Ini tukang syutingnya ini usil ini. Loh, tiba-tiba bangun tidur itu ada. Jadi tiba-tiba bangun tidur itu ada. Lah, tanpa dikomando, tanpa di briefing, langsung dibut gitu aja. Nabi Adam nggak ada pemberitahuan, tidak pernah belajar dari Google, juga belum ada belum ada apa tutorialnya belum ada. Ini langsung sahut gitu aja, bet gitu. Nikah. Nah, Nabi Adam nikah, saksinya malaikat Jibril itu. Jadi syariat pertama. Nah, untuk menjawab muskil ini apa sebenarnya? Setelah sekian lama penelitian bahwa yang menyatukan antar yang berbeda dari dua muskilat ini karena Allah menumbuhkan sesuatu yang disebut mahabbah. Dan mahabbah itu aneh, atau cinta itu aneh. Cinta itu nggak bisa diprediksi kapan datangnya dan dari mana dia ada. Ada yang karena senyumnya sudah nggak bisa tidur. Makanya ini yang menikah, coba tanya, kenapa kau mencintai dia bukan yang itu? Ini mempelai berdua, kalau dia, kenapa kamu cinta ini bukan yang itu? Nggak ada yang bisa jawab. Karena apa? Itu rahasia. Rahasia percikan rohmannya Allah pada manusia itu namanya mahabbah. Rohman itu apa? Belas kasihan dunia dan akhirat. Rohman itu apa sih? Rohman itu ya Allah itu bikin singa juga bikin zebra. Allah itu bikin pipi halus juga bikin panu. Itu Rohman. Jadi Rohman itu dua-duanya dibikin. Allah bikin perut, ya Allah bikin mencret. Nah itu Rohman. Makanya karena sisi dua Rohman ini dunia dan akhirat, maka apapun yang di dunia ini mendapat Rohmannya Allah. Burung yang begitu indah dapat Rohmannya Allah. Tikus juga dapat rohmannya Allah. Jadi kalau ada tikus makan burung itu tidak usah marah, karena dalam teori rohmannya Allah tikus boleh makan burung. Begitu juga dalam rohmannya Allah babi boleh dimakan singa. Seperti kita dalam rohmannya Allah manusia boleh makan ayam. Emang ayam nggak bikin pacaran? Tapi dalam teori rohmannya Allah, ayam juga dapat rohmannya Allah, manusia dapat rohmannya Allah. Jadi manusia juga bebas makan ayam, bebas makan ikan. Apa ikan nggak pengen pacaran? Ya pengen. Nah itu makanya karena mahabbah itu percikan rohmannya Allah, maka mahabbah itu begitu luas sifatnya. Adam kadang mencintai laki-laki yang hitam. Ada perempuan hitam mencintai laki-laki yang putih. Ada laki-laki yang hitam dicintai perempuan putih. Dan karena mahabbah itu percikan rohmannya Allah, maka orang yang dicintai walaupun keliru itu pasti dimaafkan. Kalau masih ada mahabbah yang merupakan percikan rohman, walaupun kadang sudah dibawa laki-laki lain, masih bisa dimaafkan. Seperti orang yang bersalah bertobat menyatakan astagfirullahaladzim, diterima sama Allah. Bangsat kayak apapun kalau astagfirullah ya diterima, karena Allah punya sifat rahman dan maghfirah. Nah manusia juga sama. Kalau orang masih cinta, mau keliru kayak apapun terus maaf mas, maaf bang, maafkan, diterima. Ya sudah, jangan diulangi lagi. Loh, makanya mahabbah inilah yang menyatukan manusia. Maka jangan sembrono. Maka sampai hari ini nggak ada yang bisa menerjemahkan mahabbah atau cinta dengan sempurna. Nggak ada. Ayo,
Siapa yang bisa menerjemahkan? Paling ya cinta, cerita indah namun tiada arti. Dan nggak ada, cinta itu benar-benar aneh, dari yang mengharu biru sampai yang, nah itulah makanya berbahagialah orang yang punya cinta. Dan cinta itu Allah yang menumbuhkan. Makanya waktu kita dulu pikiran siapa itu, kita biasanya dengar syair-syair tentang cinta itu, dan kalau sudah cinta ya udah aneh-aneh. Hanya dirimu yang bisa membuatku tenang, tanpa dirimu aku merasa hilang. Mungkin gitu sih. Dan sedih, itu lagu cinta, nggak ada habisnya. Kalau lagi sakit, ingin ku mati bila tak ingat dosa, ingin rasanya aku pulang ke rahim ibu. Orang kepala segede itu nih juga nggak bisa. Pacarnya hilang gitu ya. Seandainya aku bertemu Tuhan, akan ku tanyakan tentang dirimu. Pacarnya hilang aja tanya Allah. Makanya ini benar-benar muskilat ini, muskilat. Tapi yang paling lazim ya, rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa sejak lama dan abadi, takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa, takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa. Renungkanlah, kan gitu kan ya. Itu lagu cinta yang indah. Perasaan insan sama, ingin cinta dan dicinta, bukan ciptaan manusia, tapi takdir yang kuasa. Janganlah engkau pungkiri segala yang Tuhan beri. Jangan kau pungkiri segala yang Tuhan beri. Dan malam hari ini dua mempelai ini tidak memungkiri yang Tuhan beri, karena meyakini ini dari Allah, maka perjalanan berikutnya adalah menempuh pernikahan. Inilah. Jadi menempuh pernikahan ini karena melanjutkan yang Tuhan beri, yang menyatukan Allah. Makanya kalau kita ngaji dulu sering dikatakan bahwa yang menyatukan dua wujud ini Allah, maka pertemuannya disebut wahdatul mawjud, dua wujud kata mudah itu Allah. Maka ya sudah, kita nurut ketentuan Allah dengan cara apa? Menikah. Dan menikah itu semenjak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad disuruh nikah. Makanya ibadah nikah ini semua orang ngerti, karena dari dulu sampai Nabi Muhammad disuruh nikah. Maka nikah ini ibadah yang semua orang ngerti, cuman caranya aja beda-beda. Ada yang muter pakai diikat pantatnya, terus muter di api, itu India. Ada yang motong kaki, motong giok dua tak gitu, disaksikan oleh bulan dan bintang. Itu biasanya nikahnya pendekar kungfu. Ya lah, ada yang dua samurai dibagi kecil-kecil, itu nikahnya orang Jepang. Ada yang dipersaksikan Allah Bapa di surga, gitu, orang Nasrani. Nah kalau kita menyelesaikan cinta yang ditumbuhkan Allah, qabiltu nikah, saya terima nikahnya. Loh, maka saya terima nikahnya adalah menjalankan perintah Allah. Jadi saya terima nikahnya itu menjalankan perintah Allah, bernilai ibadah.
maka kedudukan saya terima nikahnya sama dengan kedudukan usolli fardhol maghribi, sama kedudukannya dengan nawaitu shauma ghadin, sama dengan kedudukannya labbaik Allahumma hajjan, niat ibadah. Ada wahdatul ma'bud, ada ibadah yang sama. Cuman ibadah sholat itu kan pendek, jadi khusyuknya ingat paling 10 menit. Puasa sehari semalam nggak nyampe, pagi sore. Haji paling 40 hari. Tapi nikah itu ibadah yang lamanya luar biasa. Kalau sholat assalamualaikum warahmatullah paling 2 menit, apalagi kalau saya dan santri cepetnya luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu akbar. Cepat. Jadi saya kalau sholat nggak lama, daripada mikir macam-macam mending cepat. Setannya belum sempat masuk sudah pergi lagi. Nah itu khusyuk, ingat. Makanya kalau sholat itu Allahu akbar, kukur-kukur aja enggak cepat. Makanya orang itu ingat lagi ibadah sholat. Tapi orang kadang lupa, begitu saya terima nikahnya ini masuk ruang ibadah. Ini lupa bahwa setelah saya terima nikahnya, ya Allah, megang ibadah, jiwet ibadah, lus-lus bokongnya ibadah. Itu ibadah semua, sampai melotrono katoe ibadah. Ini yang kadang orang lupa, karena apa? Terlalu panjang jarak ibadah. Jadi nikah itu semuanya ibadah, jiwet pipine ibadah, ngajak beli bakso ibadah, apalagi ngimami sholat jamaah apa aja ibadah. Ngelentik kupingnya ibadah, gigit ibadah, ibadah. Ini yang orang lupa. Itu semua ibadah sudah. Makanya iblis itu paling jengkel kalau ada orang nikah, karena nikah itu depositonya terlalu banyak. Iblis goda sholat gampang, tapi goda nikah itu berat. Karena sholat dan nikah itu beda. Sholat itu dijalankan baru seneng, nikah itu belum dijalankan sudah seneng. Itu bedanya. Jadi ibadah yang ditumbuhkan cinta sebelum dijalankan yang lebih enak. Makanya nggak perlu khusyuk. Ibadah yang nggak perlu khusyuk itu ya nikah itu. Kenapa mesti pakai khusyuk sambil nyanyi halo-halo Bandung? Ya nggak apa-apa. Itu nikah itu ibadah yang nggak perlu khusyuk, jadi nggak perlu sholli Allah ekshema, nggak perlu. Ini ibadah sudah. Ayo tangkap. Bisa betul tak? Mereng-mereng ibadah. Itu seluruhnya ibadah. Makanya karena seluruh nikah itu ibadah, akumulasinya ada. Kalaupun jadi anak itu hasil ibadah. Karena anak hasil ibadah, maka seluruh yang terkait anak bernuansa ibadah. Kerja untuk anak ibadah, kerja untuk istri ibadah, semua nilainya ibadah. Jadi nelayan tiba-tiba tenggelam di tengah lautan karena nyarikan rezeki anak, matinya mati syahid. Tabrak truk karena ngojekkan anak, matinya mati syahid. Itu ibadah. Makanya enak, ibadah paling top itu ya nikah itu. Yang nggak perlu khusyuk. Makanya sahabat itu selalu memanfaatkan ibadah yang nggak pakai khusyuk, selalu dimanfaatkan. Makanya ada yang semalam sampai 8 kali itu karena nggak perlu khusyuk. Makanya orang Madura punya jamu khas Madura. Loh, katanya jamu Madura itu kan bukan kopi diudak sama sendok, sendoknya diudak sama cangkir. Loh, kan itu
Makanya ada istilah ramuan Madura. Makanya orang Madura ini pahalanya banyak karena punya ramuan yang setiap malam naik. Nggak perlu khusyuk, udah tak bilang, udah ibadah paling enak. Enak ngambung nyium tangan suami seperti nyium Hajar Aswad. Suaminya tidur dijawil-jawil sambil dideceri seperti sholat di depan Ka'bah. Hamil siang-siang makan dihitung puasa, malam tidur dihitung tahajud. Kurang enak apa ibadah nikah? Nggak perlu jauh-jauh ke sana, sama dengan Hajar Aswad. Maka nanti kalau pulang Hajar Aswadnya dicari. Lo kok Hajar Aswad itu wis panuwun gitu, nanti ketahuan. Ini yang bisa enak-enaknya nikah udah nggak ada istilah. Makanya sahabat itu kalau puasa itu maghrib itu nggak makan, karena makan pakai teori banyak, apalagi langsung sholat pakai teori banyak. Begitu langsung diselesaikan, mesti dapat pahala. Wong itu nggak perlu khusyuk kok. Makanya tolong, ini bukan rahasia dan bukan tabu, ini ibadah. Maka jangan lupa ibadah, jalankan semua, nggak ada itu, dan pahalanya nggak muda nggak tua sama. Walaupun giginya udah nggak ada kok nyium ya sama pahalanya sama yang muda. Mana tadi yang giginya nggak ada? Sama, nilainya sama. Bikinkan kopi nilainya sama. Ini yang kadang kita lupa. Makanya ini lihat nuansa ibadah. Nah ini namanya wahdatul ma'bud. Kalau kemudian perjalanan ini diniatkan ibadah, enak gitu kan, enak, oh dia ibadah, ibadah yang paling nikmat, sudah nggak ada yang lain lah. Nggak bikinkan kopi ya ibadah, jiwit ibadah. Makanya yang belum itu cepet ibadah. Jangan terlalu lama, jangan nikah di atas 25, ahlul bid'ah. Ibadah. Nah kalau sudah sama-sama diniatkan ibadah, kita akan punya niat yang sama. Apa? Wahdatul maksud, ada maksud yang sama untuk melalui proses kehidupan menuju Allah. Makanya sampean, ya Allah, enaknya luar biasa. Loh, kalau itu semua terjadi, maka ada namanya wahdatul ma'ruf wa ashiruhunna bil ma'ruf. Indah pernikahan itu, jadi nggak ribet sebenarnya. Lah itu semua kembalikan kepada Allah syaratnya. Makanya pernikahan itu ada doa yang namanya semoga sakinah mawaddah warahmah. Kenapa? Ya karena mahabbah itu tadi yang penuh keindahan ini akan diuji oleh Allah. Mahabbah yang begitu indah mengharu biru hari ini, semuanya indah, orang datang pelan-pelan hilang dan pergi. Pipi yang halus mulai hilang nanti. Putrinya Yai Miftah sekarang halus pipinya, tapi tidak tertutup kemungkinan 10 tahun lagi wis kewer tidak tertutup. Ini yang tua-tua ini dulu giginya lengkap, sekarang tinggal 2. Iya, yang sekarang lembut, halus, Mas. Iya, besok setahun lagi sudah. Itu akan terjadi. Nah, saat itulah mahabbah mendapatkan ujian, pelan-pelan akan dikikis oleh keadaan. Dikikis. Pipi yang tadinya halus mulai kasar, tubuh yang tadinya ramping mulai gembrot, mulai. Saya punya soalnya. Saya punya. Saya nikah itu tingginya 175. Putih. Beratnya cuma 50. Punya anak 1 80. Punya anak 2 naik ke 95.
Punya anak 3 sudah gak tak suruh nimbang, jangan. Coba kalau tak ajak, seru dia itu paling. Berubah. Jadi mahabbah ini akan hilang pelan-pelan. Cinta yang bersandar kepada sesuatu yang wujud akan lama-lama hilang. Jadi wujud ini berubah, nanti hilang, cerewet. Dan istri sudah mulai, kadang kalau sudah setengah tahun udah mulai kalau sudah seperti itu, ya Allah, saya kadang ingat waktu saya mau nikah dulu, suruh ngaji sama kiai saya, suruh baca kitab Ukudul Jen. Di situ ada Jarojulun ila Umar Ibnul Khattab, ada laki-laki datang ke Sayyidina Umar. Saya itu nanya, Yai, Rojulun ini siapa sih? Yai saya bilang itu Abu Dar. Kenapa? Abu Dar itu mau curhat. Abu Dar itu panglima perang, kepala suku, kekayaannya luar biasa, tapi punya istri 1, cerewetnya luar biasa. Sampai Abu Dar, ya Allah, kurang apa aku ini, laki-laki gagah, menangan kelahi, kepala suku, panglima perang, punya istri 1, cerewetnya luar biasa. Awas tak tukar tambah aja. Tapi sebelum ku tukar tambah, ada baiknya saya curhat dulu ke Sayyidina Umar. Karena Sayyidina Umar ini laki-laki paling garang di zamannya. Gak ada orang berani mandang Sayyidina Umar, saking seremnya. Orang gak pernah tersenyum, alisnya gathuk ini. Kalau baca Quran sekampung takut. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu Sayyidina Umar. Yang lembut-lembut itu Sayyidina Utsman. Bismillahirrahmanirrahim. Loh, kenapa tadi tidak bilang Allah? Loh, berarti memang gak ada yang galak di sini, lembut semua. Kalau yang Sayyidina Ali lebih lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Itu Sayyidina Ali lembut. Sayyidina Umar kalau khutbah nggak ada orang berani. Nengok gini kok pedangnya ditarik nang kita kalah. Keras Sayyidina Umar itu. Makanya waktu meninggal Sayyidina Ali nadar, orang kok kerasnya kayak gini, coba kalau mati nanti ditanya malaikat Mungkar Nakir jawabnya apa. Maka begitu dikubur di kuping sama Sayyidina Ali. Tapi karena sama-sama walinya, denger Assalamualaikum, salam. Siapa itu? Mungkar Nakir, ya Umar. Ada apa? Mau nanya. Nanya apa? Ya marrobuka. Ya Allah, apa lagi? Udah itu aja. Loh, yang biasa kayak gitu loh. Malaikat itu kan masih di bawah manusia sebenarnya. Oh, yang kalau keras dulu itu banyak. Nabi Musa lebih keras lagi. Malaikat Israel mau nyabut nyawanya, ditempiling sampai kepalanya pecah. Makanya terlapor sama Allah, ya Allah itu siapa? Oh itu Musa, jangan macam-macam sama orang itu. Aku aja pernah ditantang ilmu apa habis, ya Allah. Udah tak kasihkan Khidir, kamu cari Khidir, dia gagal. Makanya kamu kalau ketemu dia sopan. Akhirnya malaikat Israel sopan. Assalamualaikum ya Musa. Salam. Apa mau tak tempelin lagi? Enggak, nyawamu udah expired. Waktunya tak cabut. Ya besok lagi bilang jangan coba cabut. Enggak, temenku bilang rambutmu katanya udah putih, jenggotmu udah semrawut, gigimu sudah rontok. Oh ya sudah, kalau gitu cabutlah. Cabut put gitu. Nah orang Yahudi kan mikir, Nabi Musa dicabut nyawanya karena giginya rontok, jenggotnya semrawut, rambutnya putih. Akhirnya orang Yahudi punya kebiasaan nyemir rambut, memperbaiki gigi, nyukur jenggot, supaya kalau malaikat datang, oh belum waktunya. Nah itulah yang menyebabkan maka Rasulullah nyuruh memanjangkan jenggot untuk menyelisihi orang Yahudi. Yahudi kan suka-suka diajak balik. Nah itu. Nah, makanya Abu Dar ini mau curhat, akhirnya sore-sore datang, mau tok gak jadi. Ternyata apa? Di dalam rumahnya Sayyidina Umar ada perempuan ngomel. Sayyidina Umar diem aja, nggak taunya Bunyai Atikoh lagi ngomeli Sayyidina Umar. Setelah selesai ngomel baru keluar. Siapa itu? Abu Dar ya Umar.
Ada apa kok tumben sore-sore mau ke sini? Nggak jadi, sama aja kan. Akhirnya Abu Dhar itu nanya, ya Umar, apa? Aku tadi mau curhat tentang istriku yang cerewet. Ternyata istrimu lebih galak dari istriku. Kamu kok kuat diomeli sama istrimu? Jawabannya Sayyidina Umar, iya Abu Dhar, istriku memang cerewetnya luar biasa, tapi itu tidak sebanding dengan kasih sayangnya pada anak-anak dan keluarga. Oh, itu akhirnya perempuannya punya hati kok ya reda. Coba kalau jauh, ya emang dia kayak radio rusak itu tambah diamuk lagi. Nah itulah. Jadi cerewet mulai hilang inilah itu jangan dikembalikan kepada awal apa yang berupa fisik, jangan, karena kecantikan akan hilang, kekayaan juga belum pasti, pangkat juga jangan kembalikan ke dunia, kembalikan kepada Allah. Istri mulai gembrot, kembalikan alhamdulillah istriku gembrot, tak tinggal seminggu gak tak kasih makan, sehat. Allah lagi, ya Allah istriku kok cerewetnya kayak gini, alhamdulillah istriku kalau gak cerewet anakku gak cepet ngomong. Suami ngorok, alhamdulillah masih ngorok, tanpa tak tengok aku masih tahu dia masih hidup. Kembalikan semua kepada Allah, apa aja kembalikan kepada Allah. Sebagaimana awal Allah memberikan mahabbah, jangan disandarkan pada dunia. Nah itulah goncangan kehidupan mulai ada, karena dunia nggak bisa untuk sandaran pernikahan, kecantikan nggak bisa. Kalau kecantikan itu bisa menjadi landasan pernikahan, tidak mungkin artis pegatan. Artis itu cantik semua tapi suka kawin cerai. Artinya kecantikan bukan landasan pernikahan semata-mata. Di generasi saya ada artis paling cantik namanya Tamara Blazinski. Cantiknya luar biasa, lungsurannya kalau ke Madura pasti masih banyak yang mau. Rafli gantengnya luar biasa, tapi cerai. Artinya kecantikan dan ketampanan bukan landasan pernikahan. Kekayaan, di Indonesia ada orang terkaya, cantik, ganteng, cerai. Sama Bambang Triatmodjo, sama Halimah, kekayaannya 42 triliun, itu bisa cerai. Untuk beli dawet itu sebangkalan tenggelam. Untuk beli bebek sinja itu bebeknya sampai habis itu. Pangkat dan kecantikan atau popularitas bukan sandaran pernikahan. Buktinya apa? Lady Diana sama Pangeran Charles zaman usia saya masih muda kok bisa cerai, tapi yang jelek-jelek, yang gini-gini itu masih awet. Karena apa? Loh, begitu disandarkan kepada Allah, cinta yang mulai berubah bentuk karena melungsungi, ini akan lahir namanya mawaddah. Apa mawaddah? Rasa cinta yang disandarkan kepada perubahan bentuk tapi dikembalikan kepada Allah. Cinta yang penuh pengertian, semua kembali pada Allah. Enak kalau sudah kayak gitu, enak. Cintanya penuh pengertian. Ya sudah mulai jelek, gigi habis, ini biasa. Makanya kita ini dikasih gambaran oleh Allah tentang pernikahan itu macam-macam. Ada sawah, ada baju, itu sebenarnya akan menggambarkan betapa pinter-pinter kita mengolah pernikahan. Kalau sudah sakinah, selamat dari goncangan karena tumbuh mawaddah, cinta yang melungsungi, kalau berganti kulit, itu akan diberikan rahmah oleh Allah. Jadi rahmah itu bonus karena kita sanggup mengelola pernikahan. Nah, kalau itu sudah terjadi, baru yang namanya maqasidus syar'iyyah, pernikahan yang namanya hifdzun nasl baru bisa dijalankan. Artinya anak akan lahir dari sebuah rumah tangga yang disandarkan kepada Allah. Baru di situ yang laki-laki dan perempuan bisa merasakan indahnya nisa'ukum harsul lakum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun.
baru merasakan indahnya menjaga keturunan. Perempuan diumpamakan sawah, laki-laki ingat punya sawah. Karena perempuan itu sawah, maka jangan lupa sawah itu tanamannya bagus kalau tidak terlalu banyak rumput, tidak terlalu banyak sampah. Makanya perempuan itu harus dandani. Kalau sudah mulai banyak jerawat, masukkan salon gitu. Sawah tidak boleh terlalu kotor karena harus dibersihkan. Pakaiin baju yang bagus. Nah, itu tugas laki-laki pemilik sawah ya. Anakku besok harus ingat itu. Perempuan itu sawah harus selalu basah, tidak boleh terlalu kering, harus banyak pupuknya biar tumbuhannya bagus. Maka perempuan ibarat sawah harus selalu senang hatinya. Agar perempuan senang hatinya, maka tugas laki-laki ngasih uang. Dengerin, tugas laki-laki ngasih uang sama perempuan biar hatinya senang. Maka jangan lupa sampean laki-laki besok kasih uang biar perempuannya senang, hatinya senang. Kalau perempuannya senang, tanamannya tumbuh dengan bagus. Yang ketiga, sawah misalnya nggak boleh dibakar. Kalau sawah dibakar tanamannya mati. Maka perempuan tidak boleh dimarahi. Ini yang ada di Madura, orang lupa perempuan suka dimarahi. Jangan, perempuan jangan dimarahi. Karena kalau sawah dibakar tanamannya mati. Perempuan juga jangan dibikin emosi. Kalau perempuan emosi, jantungnya itu persis di bawah payudara. Payudara yang menyimpan air susu, kena panasnya jantung, air susunya mendidih, diminum bayi juga nggak sehat. Makanya dengan air susu yang nggak sehat, bayinya bengek. Maka ada istilah tetek bengek. Itu makanya perempuan jangan dimarahi, karena perempuan itu kalau emosi suka marah-marah, itu buang sampah. Nah, laki-laki itu tempat sampah. Makanya kalau sampah lagi dibuang, jangan ditutup, nanti sampahnya dibuang ke tetangga, beanan sama tetangganya, sama apa, saya pusing. Karena laki-laki setelah disurvei lebih mencintai istrinya daripada anaknya. Ini survei sudah membuktikan laki-laki lebih mencintai istri daripada anaknya. Buktinya ada bahwa istri segalanya bagi laki-laki, anak nomor 2. Buktinya anak ada. Laki-laki pulang kerja, anaknya di pangku tetangganya, terima kasih. Terima kasih Pak, kamu sudah ikut mangku anakku, ngomong anakku. Tapi coba kalau pulang kerja, istrinya yang di pangku tetangganya. Oh, lebih baik putih tulang daripada putih mata. Bila ku terima, nah itu, makanya ini yang kadang dilupakan. Makanya Rasulullah menyatakan almar'atu imadul bilad ila farfat farfat. Perempuan itu yang diangkat, karena hampir seluruh kelahiran siapapun dari perempuan. Begitu kita lupa menghargai perempuan, jangan harapkan keturunannya akan punya kekuatan. Dia akan menjadi laki-laki yang lemah, karena seluruhnya dari perempuan. Dan hidup jadi perempuan itu berat. Karena saya pernah mengalami jadi perempuan. Iya, saya jujur saja, saya pernah mengalami jadi perempuan. Dan jadi perempuan itu gak enak, capek, emosi, marah. Satu ketika ceritanya begini, saya sama istri saya, anak itu buat macam-macam, rumah berantakan, waconya luar biasa, saya emosi. Yang bantu kan sudah banyak, masa kondisi rumah kayak begini? Cuma jawabnya satu, jangan ngomel. Belum pernah merasakan jadi perempuan. Kalau cuma itu, mari tukeran, aku jadi perempuan, aku jadi laki-laki. Iya, katanya. Akhirnya terjadilah kesepakatan, saya jadi perempuan selama 24 jam. Hitam di atas putih. Atekan sama saya jadi perempuan 24 jam. Kalau nggak kuat, pulang. Akhirnya kalau nggak kuat, istriku tak suruh pulang. Iya, ya udah jam 2 malam tak suruh pergi, dia udah pergi sana. Tak kasih duit 10 juta.
kamu ajak teman-temanmu makan sesukamu, pokoknya jangan pulang sebelum tak telepon. Ya. Nah, akhirnya ditemani sama santri dan sang nyopir pergi entah kemana jam 2 malam. Subuh mulailah saya mengganti kedudukan istri saya, membangunkan anak-anak, karena istriku kalau setiap pagi pidato kalau subuh, saya pidato juga di depan anak saya. Nggak ada yang bangun. Gini aja enggak. Tak contoh kalau istri saya, anak nggak bangun dicubit, terus bangun, saya cubit bukannya bangun, ditendang saya. Wah, ya Allah, mau tak tempeling anakku dewe gitu kan. Akhirnya nangis semua, turun dari ranjang, ono sing bawa pempes, ada yang bawa popok, ada yang ada nya. Oh sini mulailah tak mandikan di kamar mandi, kayak istri saya biasanya semproti. Begitu saya semproti, ngamuk karena kepanasan, pakai air panas, wari semua, udah kencing. Terus habis itu sudah ribut, udah kepala saya udah berat. Habis itu kasih makan, dilempar piringnya karena mulutnya kegedean. Nggak suap itu karena gitu dilempar. Akhirnya gagal sekolah, nggak ada yang mau sekolah. Akhirnya saya udah mulainya hampir nyerah, tapi harga diri saya nggak nyerah. Habis itu jam 10 itu rumah sudah rusak, ditembok-tembok, dicoret-coret, lipstick habis, terus TV dipecah, remote dibanting. Jam 12 sudah hampir nyerah, tapi masih harga diri. Masih udah ada yang ada yang pipis. Wah ya Allah, ya Allah. Jam 2, jam setengah 2 nyerah saya telepon itu, Dik pulang. Ampun aku nggak bisa. Akhirnya dia ketawa, hehehe katanya. Kenapa? Aku sudah di samping rumah katanya. Aku tahu Mas akan lempar handuk. Ternyata beneran. Begitu pulang pegang tangannya, cium 8 kali. Semenjak itu saya nggak lagi ngomel sama itu saya, karena kapok saya. Makanya laki-laki harus pinter meredam wanita ini, karena wanita ini sumber kehidupan berikutnya. Satu contoh, saya pernah ribut sama istri saya gara-gara mulut saya nyelonong. Dek, dandan yang cakep, jangan sampai kalah cantik sama santri. Nanti jam 8 pagi kita datang ke pernikahan santri. Istri saya dandan dari subuh sampai jam 7, keluar rumah cantiknya luar biasa. Akhirnya saya ajak naik mobil, saya di depan, supir di sini, santri belakang ini, istri saya bawa anaknya. Oh, kayak bawa istri cantik kan pede. Nggak taunya sampai di perempatan saya digoda sama perempuan lain. Di depan saya ada mobil, kesorot matahari pagi, ada perempuan rambutnya merah, kacamatanya di ubun-ubunnya, cantiknya luar biasa. Mulut saya nyelonong, ya Allah, Pin, namanya Arifin, iku loh, no perempuan cantiknya luar biasa. Saya lupa kalau bawa istri. Seketika ya Allah, ini saya dicubit itu 3 tahun yang lalu, sakitnya masih terasa sampai sekarang. Sakitnya itu singo itu nek ngamuk kalah serem itu, dicakar-cakar saya dari belakang, ya Allah, sampai sobek baju itu. Ya tidak bisa, saya nggak mau ngomong, enggak Dek, ya nggak mungkin saya terjadi ngomong itu. Jadi wajah saya berubah, mau berangkat kayak Bung Karno, begitu dicakar kayak Bung Kalaan. Ya Allah, ya Allah, ini nggak bisa nih. Cawakar saya ngomong, dasar mata laki-laki. Untung bukan dasar mata kiai, dasar mata laki-laki. Aku udah dandan dari pagi nggak dilihat, begitu ada perempuan sudah tersembunyi masih juga dilihat. Cakar-cakar habis, saya nggak bisa ngomong. Tapi kemarahan itu nggak boleh dibiarkan. Saya laki-laki, harus saya redam, walaupun dengan tidak mungkin 50-50 penyelesaiannya. Akhirnya saya ngomong, iya, aku tadi memang lihat perempuan cantik di situ. Iya, mata laki-laki tersembunyi masih bisa lihat. Iya, aku laki-laki. Bagi seorang laki-laki seperti aku, perempuan cantik setersembunyi apapun, pasti aku mampu melihatnya. Kalau aku nggak lihat perempuan cantik dan tersembunyi, mana mungkin aku dulu bisa menemukanmu. Seketika itu langsung kendor itu. Langsung kendor. Oh, ternyata gampang perempuan itu. Nah, padahal sebelumnya udah kayak singa begitu.
tenang, akhirnya bisa aja, dan lebih mesra. Itu 2 kali saya ngalami begitu. Yang pertama habis nikah, saking semangatnya mungkin lupa saya ngelempar peci entah kemana. Tiba-tiba satu waktu mau berangkat 3 hari setelah nikah, saya mau pergi ngaji, peci saya hilang. Tak cari-cari nggak ketemu, istri saya ikut nyari, ketemulah wadah peci, tulisannya pendopo itu, produksi Gresik. Nah dia dengan bahagianya mengambilkan tempat peci itu karena merasa menemukan peci saya yang hilang. Tapi dia nggak ngerti apa yang di dalam peci itu, dia nggak tahu. Bawa aja, tapi kok berat mas peci. Begitu dibuka isinya bukan peci, apa? Surat cinta dari seluruh perempuan sebelum dia. Ini pengalaman saya tak ceritakan. Jadi buat pengantin biar nanti berpengalaman menghadapi situasi sulit. Ini apa katanya? Ya apa? Ini apa? Ya apa? Dilempar surat, dibaca satu-satu di depan saya. Malu saya baca satu-satu. Melempar. Ternyata aku bukan yang pertama. Mulailah gas perempuan, bukannya aku ditipu. Bukan aku yang pertama, ternyata ada banyak lain sebelum aku. Saya cuma ya iya pak. Udah ngomel, nangis, merasa bukan yang pertama, padahal sudah selesai malam pertama, kan repot ya. Gimana ini? Iya, merasa bukan yang pertama, tapi malam pertama udah lewat, nggak bisa dipulang lagi ya. Coba kalau nemu itu pasti minta pulangkan saja pasti. Wah, akhirnya ribut kita. Aku bukan yang pertama, iya deh. Tapi kenapa banyak sekali? Bukan 1, 2, ini ratusan. Iya, karena aku memang laki-laki yang layak dicintai deh. Wah, emosi dia. Ini dari sini. Iya, sebagaimana engkau. Aku pun sama, kamu pun pasti bukan aku yang pertama. Kata dia aku yang pertama, saya tahu itu. Iya, aku pun tahu aku bukan yang pertama. Begitu juga aku. Kalau sebanyak itu artinya aku diperebutkan sebagaimana medan perang memperebutkan. Aku dan dia dan siapapun berebut di medan perang. Tapi perang itu berhenti sekarang. Kenapa perang berhenti? Karena kamu pemenangnya. Oh, no. Bisa aja tambah dicokot saya. Indah. Makanya saya kasih resep, seandainya orang Madura ada punya istri, ternyata istrinya itu bekas istri orang, atau punya kekasih bekas kekasih orang, tiba-tiba kita nggak sanggup membahagiakan, terus dia SMS-an dengan mantannya, nggak usah marah. Jangan marah, karena laki-laki harus menjadi pemimpin nahkoda rumah tangga. Kalau mantan istri kita, pacar kita SMS-an sama mantannya, pasang wajah gagah, walaupun remuk di sini, pasang wajah gagah. Dek, aku tahu ternyata kamu masih SMS-an dengan mantanmu. Enggak mas, enggak apa-apa, enggak usah ditutup-tutupi. Aku tahu kamu masih merindukan mantanmu. Rindukan, angan-anganlah bersama dia, tumbuhkan padanya hatimu. Aku nggak ada masalah. Jangan kau hapus namanya dari hatimu, karena sekarang tugaskulah yang akan menghapusnya. Oh, perempuan juga akan tenang lah kalau kita ini. Wah, perempuan juga nggak tenang, karena memberikan ketenangan dalam rumah tangga tugas laki-laki. Kalau tenang dalam rumah tangga, anak juga akan tenang. Maqasidus syar'iyyah, urusan hifdun nasl akan terjaga, dan di saat yang sama rahmahnya Allah tuh turun. Itulah hakikat pernikahan dalam Islam. Tinggal bagaimana kita mengarungi, kita menjaga, semoga dzurriyyah kita menjadi dzurriyyah yang manfaat, yang barokah. Ya, sudah gitu aja ya. Udah malam. Oh belum. Waduh, itu. Ini pernikahan kita ini, masya Allah, punya anak, terus nanti ini itu butuhnya di situ. Berikan ketenangan dalam rumah tangga, dan itu tugas laki-laki, bukan tugas perempuan, karena nahkoda pernikahan adalah laki-laki. Dan setelah itu perempuan akan menjadi orang yang kuat,
Dan kalau perempuan itu kuat, dunia tidak akan ada bermasalah. Nggak akan ada masalah kalau perempuan dalam rumah tangga itu kuat. Contoh Fir'aun. Fir'aun itu, orang dekat dengan Fir'aun itu budikan, saking rusaknya Fir'aun. Tapi Allah mengutus Nabi Musa tidak dijauhkan dari rumahnya Fir'aun, tapi dibawa masuk ke dalam rumahnya Fir'aun. Kenapa? Karena di situ ada Siti Asiyah, orang yang kuat mengarungi kehidupan di tengah-tengah Fir'aun. Maka kalau kita punya rumah tangga dengan Siti Asiyah yang kuat, dengan laki-laki yang mampu memberikan ketenangan, insya Allah rumah tangga siapapun akan mengalami rumah tangga yang dapat rahmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita doakan semoga pernikahan malam hari ini menjadi pernikahan yang barokah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Lemana tadi? Nah ini katanya saya mau dikasih sesuatu ini. Ini saya mau dikasih, mau di baiat saya ini. Mana tadi? Oh ini. Bagi yang mau mengabadikan peristiwa ini, monggo. Gak serem ini peristiwanya soalnya.